Sepanjang tahun 2019, para atlet di pemusatan latihan nasional maupun daerah disibukkan dengan berbagai pelatihan. Mereka siap berlaga di ajang kejuaraan olahraga akbar yang akan berlangsung pada tahun 2020 dan 2021, yakni Olimpiade Tokyo 24 Juli hingga 29 Agustus 2020. Pekan Olahraga Nasional PON Papua yang akan berlangsung bulan Oktober 2020, SEA Games 2021 di Vietnam pada 21 November hingga 2 Desember 2021. Namun kesiapan berlaga para atlet harus tertunda pada Maret 2020. COVID-19 mulai menyebar di tanah air. Pembatasan sosial berskala besar diberlakukan guna menghindari penularan COVID-19. Pola latihan para atlet pun turut berubah, beradaptasi dengan protokol kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, pelatihan berbagai cabang olahraga baik di pusat maupun daerah memutuskan memulangkan para atlet ke rumah. Latihan dilakukan secara mandiri dengan pendampingan pelatih dari jarak jauh atau secara virtual menjadi pilihan. Pandemi COVID-19 mengharuskan induk cabang olahraga berpikir inovatif dan kreatif agar atlet tetap berlatih untuk menjaga semangat dan stamina. Pada Juni 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat edaran nomor 6.11-11-Romawi/6 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Protokol tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni kategori latihan, kategori jenis pertandingan, dan kategori olahraga masyarakat. Dengan pelaksanaan berdasarkan 3 fase. Fase pertama, pelatnas diperbolehkan menggelar latihan dengan memperhatikan protokol kesehatan tanpa adanya try-in dan try-out. Fase kedua, latihan tidak boleh bergerombol. Dan fase ketiga, pengadaan turnamen namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berdasarkan pembagian fase tersebut, beberapa cabang olahraga tetap bertahan berlatih di pelatnas. Khususnya cabang olahraga pendulang medali emas, antara lain bulu tangkis, angkat besi, taekwondo, panahan, menembak, dan dayung, untuk menjaga kesiapan atlet berlaga di ajang internasional. Nah, tapi di sisi lain kita juga sadar bahwa atlet itu kan butuh exercise. Atlet itu identik dengan ada movement, ada pergerakan. Makanya kami lihat kalau yang berbasis olahraga turnamen, pertandingan, mereka boleh, tapi dengan catatan pertama tidak boleh di zona merah. Kalau masuk zona merah itu dilarang. Kemudian yang kedua harus ada namanya misalnya kayak pengaturan misalnya kayak pertandingan itu tidak boleh ada penonton, ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya harus betul-betul untuk pas pertandingan misalnya yang potensi body contact-nya tinggi, kayak sepak bola, basket itu kan body contact-nya tinggi kan ya. Itu harus ada PCR sebelumnya, kemudian habis itu di swab PCR lagi. Nah, di sisi lain, kalau yang terkait dengan misalnya pelatnas juga dibagi. Kalau yang itu sifatnya merupakan kegiatan di zona hijau, silahkan dilakukan, tapi kalau zona merah tidak boleh. Tapi sekali lagi saya katakan, atlet itu kan harus ada aktivitas. Ya, kalau gitu caranya diakali dengan itu tadi supervisi jarak jauh gitu, karena kita harus sadar harus ada persiapan untuk menjelang event-event berikutnya kayak Olimpiade Tokyo tahun 2021, kemudian ada SEA Games dan berbagai event lainnya. Nah, yang guna makin menunjang pelatihan jarak jauh, Kemenpora juga memberikan dana bantuan pembinaan, termasuk pemenuhan vitamin di masa pandemi COVID-19, serta memfasilitasi tes swab bagi para atlet yang diprioritaskan untuk persiapan Olimpiade Tokyo 2020.
Kemenpora juga berkoordinasi dengan pimpinan cabang olahraga yang berkewajiban melaporkan secara rutin perkembangan atlet. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelatihan para atlet selama pandemi COVID-19 juga dilakukan oleh KONI Pusat. KONI Pusat rutin menggelar pertemuan virtual dengan para pelatih. KONI juga bertanggung jawab menjamin kesehatan atlet selama pandemi. Merujuk pedoman Kemenpora mengenai olahraga di saat pandemi, KONI memberikan aturan kepada setiap cabang olahraga harus selalu mematuhi protokol kesehatan, termasuk bagi atlet yang tetap berada di pelatnas dengan pengetatan akses masuk dan keluar untuk menjamin keselamatan dan kesehatan atlet dari COVID-19. Atlet ini asetnya bangsa. Mempersiapkan seorang atlet berprestasi itu makan waktu yang sangat panjang. Sehingga kalau kita juga tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan, yang akan terjadi adalah korban-korban yang berjatuhan dari atlet-atlet kebanggaan kita. Intinya, kita berupaya maksimal menerapkan protokol kesehatan itu. Sejak pertengahan tahun 2020, sebagian besar atlet telah kembali ke pemusatan latihan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dengan para atlet yang tetap berada di pelatnas selama masa pandemi. Adaptasi kebiasaan baru pun turut diterapkan selama pelatihan, agar atlet dan pelatih tetap sehat dan prima. Seperti yang dilakoni oleh cabang olahraga angkat besi yang tetap terus berlatih untuk mengejar target medali emas tanpa mengabaikan kesehatan dari ancaman COVID-19. Angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga cabur yang tidak membubarkan pemusatan latihan nasional di tengah pandemi COVID-19. Sejak Januari 2020, cabur angkat besi telah mempersiapkan para atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan, utamanya adalah Olimpiade Tokyo. Pimpinan PB PAPSI memutuskan mengkarantina para atlet di pelatnas dengan menerapkan aturan tidak ada pulang kampung, bepergian, atau aktivitas lain yang mengharuskan atlet keluar dari pusat pelatihan. Lokasi pelatnas yang berada di area kemiliteran membuat atlet semakin terjaga karena tidak sembarang orang dapat masuk. Para atlet pun terlindungi dari potensi penularan virus corona. Di masa pandemi COVID-19, para atlet angkat besi atau lifter tetap berlatih keras. Tidak ada pengurangan waktu latihan. Program latihan berjalan normal. Meskipun ada waktu istirahat, kita hari Minggu biasanya kita istirahatkan. Terus ada sudah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita bawa mereka keluar, yaitu ke alam bebas untuk mereka refreshing, begitu. Orang tua datang sini diizinkan, tapi harus membawa atau mengatur dirinya sesuai protokol. Mengikuti pedoman dari Kemenpora, sementara para lifter tidak mengikuti berbagai kejuaraan. Namun, untuk menguji kemampuan para lifter, pada Juli 2020, Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PP PAPSI) menggelar tes internal yang kemudian rutin diselenggarakan setiap bulan. Hasilnya memuaskan.
Bahkan ada atlet angkat besi atau lifter yang mampu melampaui rekor Asia maupun dunia. Hal utama lain yang menjadi perhatian PB Papsi adalah menjaga semangat para lifter. Kejenuhan kerap melanda atlet kebanggaan Indonesia ini. Khususnya bagi atlet junior dengan usia di bawah 20 tahun. Dari 13 lifter yang ada di Pelatnas, 70% merupakan atlet junior. Pengurus PB Papsi pun tetap berusaha menjaga semangat para lifter, salah satunya dengan menyediakan menu makanan yang variatif, hingga menyediakan fasilitas layanan TV berbayar di setiap kamar. Semangat para lifter Indonesia untuk berlatih sebagai ajang menghadapi kejuaraan baik nasional maupun internasional, saat ini para lifter junior disiapkan untuk menghadapi kejuaraan nasional. Salah satunya adalah PON Papua pada Oktober 2021 dan ajang perlombaan lainnya. Sedangkan atlet senior seperti lifter andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan, disiapkan untuk menghadapi kejuaraan Olimpiade Tokyo yang akan berlangsung pada Juli 2021. Atlet peraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada keikutsertaan di ajang Olimpiade Beijing 2008, Olimpiade London 2012, dan Olimpiade Rio de Janeiro 2016, kini sedang sibuk membenahi teknik dan meningkatkan stamina untuk menghadapi kejuaraan Olimpiade Tokyo 2021. Tradisi medali di Olimpiadenya siapa? Nah itu kan yang kita pantau terus. Kalau belum ada, mau nggak mau kita coba lagi, meskipun mungkin segi daya tahan nggak kayak kemarin-kemarin gitu kan. Cuma kita ya pengalaman juga sih. Jadi untuk yang menangani tim senior yang usianya nggak muda, itu treatmentnya pasti berbeda dengan junior. Nah itu buat pengalaman juga supaya suatu saat nanti seumpama saya jadi pelatih juga kan udah tahu cara penanganannya ke remaja, junior, senior, itu udah tahu caranya. Pelatih tim nasional cabang olahraga angkat besi optimis para atlet mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tetap berlatih di Pelatnas selama masa pandemi COVID-19, maka kemampuan dan stamina para lifter tetap terjaga dengan baik. Yang jelas sih kita akan mempersiapkan atlet ya semaksimal mungkin ya. Tentunya dengan dukungan semua, seperti Eko kan ini mungkin Olimpiade yang terakhir ya. Jadi kita persiapkan baik itu dia pendampingan latihan penguatan otot-ototnya, pelatih strength conditioning, masyurnya, ahli gizinya, itu kita maksimalkan untuk atlet yang tampil di Olimpik agar nanti perform terbaik lah di Olimpik. Di mana angkat besi ini kan salah satunya kan memang kita ingin mempertahankan tradisi peraih medali di Olimpik kan dari tahun 2000 kita selalu menyumbangkan, cuma belum menyumbangkan emas. Ya mudah-mudahan di Tokyo nanti grade-nya naik jadi penyumbang medali emas. Semangat berlatih di masa pandemi COVID-19 juga dilakoni oleh Pelatnas cabang olahraga dayung. Tentunya berbagai adaptasi pelatihan dilakukan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada guna menjaga kesehatan dan keselamatan para atlet dayung. Angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga cabur yang tidak membubarkan pemusatan latihan nasional di tengah pandemi COVID-19. Sejak Januari 2020, cabur angkat besi telah mempersiapkan para atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan, utamanya adalah Olimpiade Tokyo.
Pimpinan PB Papsi memutuskan mengkarantina para atlet di Pelatnas dengan menerapkan aturan tidak ada pulang kampung, bepergian, atau aktivitas lain yang mengharuskan atlet keluar dari pusat pelatihan. Lokasi Pelatnas yang berada di area kemiliteran membuat atlet semakin terjaga karena tidak sembarang orang dapat masuk. Para atlet pun terlindungi dari potensi penularan virus corona. Di masa pandemi COVID-19, para atlet angkat besi atau lifter tetap berlatih keras. Tidak ada pengurangan waktu latihan. Program latihan berjalan normal. Meskipun ada waktu istirahat, kita hari Minggu biasanya kita istirahatkan. Terus ada sudah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita bawa mereka keluar, yaitu ke alam bebas untuk mereka refreshing, begitu. Orang tua datang sini diizinkan, tapi harus membawa atau mengatur dirinya sesuai protokol. Mengikuti pedoman dari Kemenpora, sementara para lifter tidak mengikuti berbagai kejuaraan. Namun, untuk menguji kemampuan para lifter, pada Juli 2020, Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PP Papsi menggelar tes internal yang kemudian rutin diselenggarakan setiap bulan. Hasilnya memuaskan. Bahkan ada atlet angkat besi atau lifter yang mampu melampaui rekor Asia maupun dunia. Hal utama lain yang menjadi perhatian PB Papsi adalah menjaga semangat para lifter. Kejenuhan kerap melanda atlet kebanggaan Indonesia ini. Khususnya bagi atlet junior dengan usia di bawah 20 tahun. Dari 13 lifter yang ada di Pelatnas, 70% merupakan atlet junior. Pengurus PB Papsi pun tetap berusaha menjaga semangat para lifter, salah satunya dengan menyediakan menu makanan yang variatif, hingga menyediakan fasilitas layanan TV berbayar di setiap kamar. Semangat para lifter Indonesia untuk berlatih sebagai ajang menghadapi kejuaraan baik nasional maupun internasional, saat ini para lifter junior disiapkan untuk menghadapi kejuaraan nasional. Salah satunya adalah PON Papua pada Oktober 2021 dan ajang perlombaan lainnya. Sedangkan atlet senior seperti lifter andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan, disiapkan untuk menghadapi kejuaraan Olimpiade Tokyo yang akan berlangsung pada Juli 2021. Atlet peraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada keikutsertaan di ajang Olimpiade Beijing 2008, Olimpiade London 2012, dan Olimpiade Rio de Janeiro 2016, kini sedang sibuk membenahi teknik dan meningkatkan stamina untuk menghadapi kejuaraan Olimpiade Tokyo 2021. Tradisi medali di Olimpiadenya siapa? Nah itu kan yang kita pantau terus. Kalau memang belum ada, mau nggak mau kita coba lagi, meskipun mungkin segi daya tahan nggak kayak kemarin-kemarin gitu kan. Sebenarnya kita ya pengalaman juga sih. Jadi untuk yang menangani tim senior yang usianya nggak muda, itu treatmentnya pasti berbeda dengan junior. Nah itu buat pengalaman juga supaya suatu saat nanti seumpama saya jadi pelatih juga kan udah tahu cara penanganannya ke remaja, junior, senior, itu udah tahu caranya. Pelatih tim nasional cabang olahraga angkat besi optimis para atlet mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tetap berlatih di Pelatnas selama masa pandemi COVID-19, maka kemampuan dan stamina para lifter tetap terjaga dengan baik. Yang jelas sih kita akan mempersiapkan atlet ya semaksimal mungkin ya. Tentunya dengan dukungan semua, seperti Eko kan ini mungkin Olimpiade yang terakhir ya. Jadi kita persiapkan baik itu dia pendampingan latihan penguatan otot-ototnya, pelatih strength conditioning, masyurnya, ahli gizinya, itu kita maksimalkan untuk atlet yang tampil di Olimpik agar nanti perform terbaik lah di Olimpik. Di mana angkat besi ini kan salah satunya kan memang kita ingin mempertahankan tradisi peraih medali di Olimpik kan dari tahun 2000 kita selalu menyumbangkan, cuma belum
belum menyumbangkan emas, ya mudah-mudahan di Tokyo nanti gridnya naik jadi penyumbang medali emas. Semangat berlatih di masa pandemi COVID-19 juga dilakoni oleh pelatnas cabang olahraga dayung. Tentunya berbagai adaptasi pelatihan dilakukan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada guna menjaga kesehatan dan keselamatan para atlet dayung. Angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga cabur yang tidak membubarkan pemusatan latihan nasional di tengah pandemi COVID-19. Sejak Januari 2020, cabur angkat besi telah mempersiapkan para atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan, utamanya adalah Olimpiade Tokyo. Pimpinan PB PAPSI memutuskan mengkarantina para atlet di pelatnas dengan menerapkan aturan tidak ada pulang kampung, bepergian, atau aktivitas lain yang mengharuskan atlet keluar dari pusat pelatihan. Lokasi pelatnas yang berada di area kemiliteran membuat atlet semakin terjaga karena tidak sembarang orang dapat masuk. Para atlet pun terlindungi dari potensi penularan virus corona. Di masa pandemi COVID-19, para atlet angkat besi atau lifter tetap berlatih keras. Tidak ada pengurangan waktu latihan. Program latihan berjalan normal. Meskipun ada waktu istirahat, kita hari Minggu biasanya kita istirahatkan. Terus ada sudah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita bawa mereka keluar, yaitu ke alam bebas untuk mereka refreshing, begitu. Orang tua datang sini diizinkan, tapi harus membawa atau mengatur dirinya sesuai protokol. Mengikuti pedoman dari Kemenpora, sementara para lifter tidak mengikuti berbagai kejuaraan. Namun, untuk menguji kemampuan para lifter, pada Juli 2020, Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PP PAPSI) menggelar tes internal yang kemudian rutin diselenggarakan setiap bulan. Hasilnya memuaskan. Bahkan ada atlet angkat besi atau lifter yang mampu melampaui rekor Asia maupun dunia. Hal utama lain yang menjadi perhatian PB PAPSI adalah menjaga semangat para lifter. Kejenuhan kerap melanda atlet kebanggaan Indonesia ini. Khususnya bagi atlet junior dengan usia di bawah 20 tahun. Dari 13 lifter yang ada di pelatnas, 70% merupakan atlet junior. Pengurus PB PAPSI pun tetap berusaha menjaga semangat para lifter, salah satunya dengan menyediakan menu makanan yang variatif, hingga menyediakan fasilitas layanan TV berbayar di setiap kamar. Semangat para lifter Indonesia untuk berlatih sebagai ajang menghadapi kejuaraan baik nasional maupun internasional, saat ini para lifter junior disiapkan untuk menghadapi kejuaraan nasional. Salah satunya adalah PON Papua pada Oktober 2021 dan ajang perlombaan lainnya. Sedangkan atlet senior seperti lifter andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan, disiapkan untuk menghadapi kejuaraan Olimpiade Tokyo yang akan berlangsung pada Juli 2021. Atlet peraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada keikutsertaan di ajang Olimpiade Beijing 2008, Olimpiade London 2012, dan Olimpiade Rio de Janeiro 2016, kini sedang sibuk membenahi teknik dan meningkatkan stamina untuk menghadapi kejuaraan Olimpiade Tokyo 2021. Tradisi medali di Olimpiadenya siapa? Nah itu kan yang kita
kita pantau terus. Kalau memang belum ada, ya mau nggak mau kita coba lagi, meskipun mungkin segi daya tahan nggak kayak kemarin-kemarin gitu kan. Cuma kita ya pengalaman juga sih. Jadi untuk yang menangani tim senior yang usianya nggak muda, itu treatmentnya pasti berbeda dengan junior. Nah, itu buat pengalaman juga supaya suatu saat nanti seumpama saya jadi pelatih juga kan udah tahu cara penanganannya ke remaja, junior, senior, itu udah tahu caranya. Pelatih tim nasional cabang olahraga angkat besi optimis para atlet mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tetap berlatih di pelatnas selama masa pandemi COVID-19, maka kemampuan dan stamina para lifter tetap terjaga dengan baik. Yang jelas sih kita akan mempersiapkan atlet ya semaksimal mungkin ya. Tentunya dengan dukungan semua, seperti Eko kan ini mungkin olimpiade yang terakhir ya. Jadi kita persiapkan baik itu dia pendampingan latihan penguatan ototnya, pelatih strength conditioning, masyurnya, ahli gizinya, itu kita maksimalkan untuk atlet yang tampil di Olimpik agar nanti perform terbaik di Olimpik. Dimana angkat besi ini kan salah satunya kan memang kita ingin mempertahankan tradisi peraih medali di Olimpik kan dari tahun 2000 kita selalu menyumbangkan, cuma belum menyumbangkan emas. Ya mudah-mudahan di Tokyo nanti grade-nya naik jadi penyumbang medali emas. Semangat berlatih di masa pandemi COVID-19 juga dilakoni oleh pelatnas cabang olahraga dayung. Tentunya berbagai adaptasi pelatihan dilakukan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada guna menjaga kesehatan dan keselamatan para atlet dayung. Menghadapi pandemi ini, jadi kita tetap mempunyai kebijaksanaan, tetap pelatnas itu tidak dihentikan, tetap berlangsung, tapi dengan pertama kita memusatkan pelatihan di Jatiluhur yang tadinya di Pengalengan dan di Jatiluhur, kita pindahkan ke Jatiluhur dengan berbagai pertimbangan, antara lain untuk memudahkan pengawasan. Kemudian yang kedua, di Jatiluhur ini relatif hijau, tidak merah. Pemusatan latihan nasional pelatnas cabang olahraga dayung tetap berjalan meski diterjang pandemi COVID-19. Dalam suatu pembinaan olahraga prestasi, pembinaan fisik sangat diperhatikan karena memegang peranan penting dalam program latihan yang pada akhirnya membantu atlet mencapai prestasi. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB Podsi) memutuskan tetap menjalankan program pelatnas di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, meski seluruh agenda nasional dan internasional diundur akibat pandemi. Saat ini terdapat 16 atlet pelatnas yang masing-masing terdiri dari 8 atlet rowing dan 8 atlet kano dan telah mengikuti pelatnas sejak 1 Januari 2020. Karena berlangsung di tengah pandemi, PB Podsi menerapkan protokol kesehatan agar para atlet terhindar dari risiko penularan. Para atlet juga mendapat pengawasan kesehatan langsung dari dokter ahli. Kalau selama masa pandemi ini secara umum nggak ada perubahan yang berarti selain protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita terapkan di pelatnas,
Kemudian yang lain-lain untuk suplementasi gizi, kemudian asupan vitamin dan lain-lain tetap kami perhatikan. Baik selama pandemi maupun sebelum pandemi pun untuk asupan suplemen, vitamin dan lain-lain untuk atlet tetap kami berikan. Jadi nggak ada perubahan yang berarti selain tambahan protokol kesehatan. Cabang olahraga dayung yang dikenal di Indonesia sebenarnya merupakan gabungan 3 induk cabang olahraga yakni rowing atau dayung mundur, canoeing, dan perahu naga. Perbedaan yang sangat mendasar dari nomor-nomor di atas terlihat dari karakteristik perahu, cara mendayung, dan posisi mendayung di perahu. Pelatnas dayung sendiri saat ini menaungi pelatihan bagi atlet rowing dan canoeing. Tiap harinya, para atlet diberikan program latihan yang telah disusun para pelatih, disesuaikan dengan target masing-masing atlet. Kegiatan mereka saat ini tak jauh berbeda kala sebelum pandemi melanda. Diawali dengan sarapan, pemanasan, lalu berlatih di air. Dilanjutkan dengan latihan beban di sore hari. Salah satu komponen fisik yang cukup dominan dalam olahraga dayung adalah kekuatan, berupa latihan beban atau weight training. Jadi untuk menjaga motivasi mereka, kita berikan gambaran bahwa lawan-lawan atlet tersebut kondisinya yang pernah terakhir kita lawan itu jadi target untuk mereka. Kemudian dia memiliki kemampuan atau meningkatnya kemampuan fisik, teknik dan yang lainnya itu dilihat dari time trial yang kita berikan pada akhir-akhir bulan setiap bulannya. Seperti itu, Mbak. Jadi mereka tetap terjaga motivasi untuk bisa minimal bisa melewati target-target waktu yang telah ditentukan. Seperti itu. Ya, untuk tahun depan ada kualifikasi Olimpik di 2021, rencananya di April di Korea, tapi jadwalnya masih tentatif. Tapi yang sudah fix itu the last kualifikasi untuk seluruh dunia di Swiss pada bulan Mei, tepatnya tanggal 16 sampai 19 Mei di Lucerne, Swiss. Mudah-mudahan nih pengharapan kita di awal tahun depan pandemi corona itu sudah berkurang, ya, kita mungkin bisa tryout ke Eropa sekaligus untuk kualifikasi. Meski Olimpiade Tokyo ditunda, pelatihan dayung tetap dilakukan untuk bersiap menghadapi Asian Beach Games di Cina, kualifikasi Olimpiade di Thailand dan Korea, serta SEA Games yang rencananya akan dihelat pada 2021. Pada ajang SEA Games di Filipina 2019, tim nasional dayung Indonesia berhasil membawa pulang 10 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pencapaian tersebut melebihi target yang dicanangkan, yakni 5 medali emas. Untuk Olimpiade Tokyo 2021, tim dayung Indonesia berharap bisa membawa tiket di 4 nomor, yakni 2 nomor rowing dan 2 nomor kano. Karenanya, para atlet harus tetap menjaga motivasi diri di tengah masa pagebluk demi bisa mendulang emas dan mengumandangkan Indonesia Raya. Jadi kita termotivasi, kapan ini berlalu, kita tetap latihan, jaga kondisi fisik untuk persiapan tahun depan. Dan teman-teman juga selalu berpikir positif bahwa kita stop latihan, belum tentu tahun depan apakah bisa kembali ke kondisi yang sekarang ini gimana seperti itu. Perubahannya sangat sangat terasa pada saat bulan 2 ke atas, bulan 2 sampai bulan 6 itu kita pembatasan sosial terasa, terus latihan juga kayak terpisah. Jadi kita dari motivasi pelatih harus lebih lagi karena kita targetnya bisa lolos Olimpiade. Dan latihannya kan sekarang nggak terlalu banyak, itu beberapa saja yang terbaik kita dipanggil, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya itu ada sekitar 20-an, 40, sekarang cuma 8 orang, jadi kita saling memotivasi aja. Mudah-mudahan untuk tadinya bulan 4 tahun ini kita pra-Olimpik, itu diulur lagi selama setahun, jadinya bulan 3 tahun depan. Ya mikir lagi ke target untuk pra-Olimpik. Jadi hilangin aja semua kayak rasa bosan. Pada saat kita bosan, kita mikir lagi, oh saya punya target nih di pra-Olimpik harus bisa nih. Jadi itu aja target.
Pandemi COVID-19 nyatanya tak menyurutkan asa para atlet. Meski sejumlah pertandingan dan perlombaan baik skala regional, nasional maupun global dihentikan saat pandemi. Namun para atlet tetap mendedikasikan dirinya berlatih demi menjaga performa serta mempersiapkan diri untuk menjadi sang juara, mengharumkan nama Indonesia.